ada mahasiswa dan masyarakat ABO lainnya. Selanjutnya itu ada sesi perkenalan, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Salsabila Oktariza, biasa dipanggil Salsa dari staf Departemen Public Relation. Selanjutnya ada dari Kadepnya PR, silahkan Nura. Ya, halo Bang Adam. Perkenalkan, saya Nur Aini Febriana Putri, selaku Kepala Departemen Public Relation. Nura. Selanjutnya juga ada Kadifnya Infocom, silahkan Vina. Oke, salam kenal Vina. Karena udah semuanya udah dari Infocomnya udah perkenalan diri, selanjutnya itu ada perkenalan diri dari Bang Adam. Bang Adam bisa perkenalan diri dulu, terus bisa dikasih tahu juga Abang itu DPP angkatan berapa, jabatannya di Mabo apa, terus kesibukannya sekarang apa. Silakan Bang. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Prasetyo. Saya angkatan 2008, waktu di himpunan sebagai wakil ketua umum ya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Untuk kesibukan sekarang apa Bang? Oh iya, sorry. Untuk kesibukan sekarang ya bekerja sebagai karyawan swasta. Oke, ini langsung mulai ke pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Nura. Silakan Nura. Oke, untuk pertanyaan pertama, itu pengalaman apa yang Bang Adam dapatkan selama menjadi pengurus di Himabo? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya, saya sedikit cerita ya teman-teman. Oke, saya angkatan 2008, jadi waktu periode pengurusan saya adalah itu pengurusan awal di mana Himabo atau HMMBI dulunya baru berdiri. Jadi saat itu kami 2008 dan 2007 kumpul setiap sore untuk berdiskusi untuk mempersiapkan pembentukan dari HMMBI ini. Nah, setelah kita terbentuk dengan segala keterbatasan ya, kita akhirnya memilih kepengurusan. Nah, artinya kalau pengalaman tanya, mungkin pengalaman saya di Himabo sendiri adalah mulai dari pendiriannya, kepengurusannya, mungkin sampai ke DPP-nya. Kalau misalkan mau detailnya, mungkin kita discuss di kesempatan yang berbeda, karena butuh waktu yang cukup banyak kali ya, kalau saya cerita satu persatu. Seperti itu, Nura. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu tantangan Bang Adam selama menjabat di Himabo itu apa, khususnya sebagai Wakahim? Oke, tantangan sebagai wakil ketua umum ya, atau mungkin gambaran besar dulu tantangan HMMBI pada saat itu adalah yang pertama adalah bagaimana caranya kita dapat diterima. Diterima oleh siapa? Pertama diterima oleh mahasiswa kita sendiri, yang kedua diterima oleh pihak kampus, ketiga diterima oleh KBM. Nah, yang kedua bagaimana caranya kita sebagai organisasi baru itu kita bisa hidup. Nah, kalau mengerucut tantangan yang saya dapat sendiri sebagai ketua umum adalah saat itu saya bagi tugas dengan Fani selaku ketua umumnya ya. Fani itu dikenal sebagai kaum intelektual lah, di mana dia kenal cukup banyak dosen dan cukup disegani. Artinya Fani fokus terhadap birokrasi di kampus karena jago banget di situ, dan saya lebih ke teknis karena waktu itu di mana hampir mayoritas mahasiswa MBI itu adalah cowok. Artinya saya menggerakkan massa dan teman-teman saya itu untuk sama-sama membangun HMMBI saat itu. Mungkin tantangannya itu sih. Saya lebih banyak harus komunikasi dengan teman-teman maupun dengan senior untuk sama-sama kita bersinergi sih membangun HMMBI saat itu. Seperti itu Salsa. ADRT yang nyusun Bang Nurman angkatan 2007. Beliau memang kan aktif di beberapa mahasiswa itu, beliau yang bantu nyusun ADRT. Kami memang lebih banyak mengumpulin massa, mungkin terus dana dan segala macamnya sih. Saat itu memang kita ya nama tantangan yang berbeda ya. Saya yakin teman-teman juga enggak gampang-gampang banget lah. Tapi dengan challenge yang berbeda. Seperti itu.
Ya, mungkin dari pengalaman Bang Adam sendiri yang udah Abang ceritain tadi, terus tantangannya juga, kira-kira tuh suka duka yang dirasain Bang Adam selama menjadi pengurus Himabo tuh apa ya? Oke, suka dukanya. Mungkin dari dukanya dulu ya yang nggak enak. Dukanya adalah kadang saya suka miris aja. Saya mendengar segelintir mahasiswa-mahasiswa MBI sendiri yang nyinyir lah kasarnya, mohon maaf ya, terhadap organisasi ini. Mungkin buat apa sih organisasi ada? Kan udah ada tuh kayak entah yang berbau agama ataupun hobi dan lain-lain ya. Seperti itu, buat apa sih himpunan? Jadi, tapi untungnya alhamdulillahnya adalah itu hanya segelintir atau minoritas saja dari mahasiswa MBI sendiri. Nah, kalau sukanya sendiri adalah kebalikannya. Mayoritas teman-teman MBI mendukung dan mau berpartisipasi membangun HMMBI saat itu. Contohnya, waktu itu mungkin HMMBI salah satunya organisasi yang menerapkan iuran bulanan. Jadi kayak kalau kalian pernah SD atau SMP ya, itu ada iuran bulanan. Kita tarikin waktu itu 5.000 kalau nggak salah. Setiap bulan per anak semua angkatan. Semuanya mau bayar gitu dengan kesadarannya sendiri. Ya walaupun ada sebagian yang terpaksa lah ya. Itu kita bisa maklumi bersama. Nah, terus selain itu juga ketika kami butuh dana untuk kegiatan yang lebih besar, kami terkadang kan juga ngamen nih teman-teman. Jujur aja ngamen di jalan, bawa kita dan lain-lain. Nah, dan cukup banyak juga tuh yang mau ikutan. Bahkan waktu itu kembang-kembang kampus ya, saya bilang bukan jurusan lagi tapi kembang-kembang kampus nih yang sangat diidolakan lah teman-teman kampus kita ikut berpartisipasi mau ngamen gitu turun. Mereka yang mungkin kita lihat nggak mungkin kayak mau ikut, tapi mereka mau berpartisipasi. Artinya saya senang gitu ketika mayoritas dari teman-teman mau sama-sama bersinergi membangun himpunan ini gitu. Jadi itu energi positif yang sangat baik ya. Sampai akhirnya kami tuh lupa dari kaum minoritas yang nyinyir tadi. Karena saya punya prinsip ya, bagaimanapun kita ini keluarga di MB ini, dan keluarga itu nggak boleh ada yang ditinggalkan dalam keadaan apapun. Artinya walaupun kita mungkin berbeda pendapat, tetap kita harus rangkul. Seperti itu sih. Oke, untuk selanjutnya itu kan udah udah lumayan banyak kan dari suka dukanya juga. Nah, terus pengalaman di organisasi itu tuh penting nggak sih menurut Abang Adam di dunia kerja? Terus mengapa? Menurut saya sangat penting ya, karena perlu kita akuin juga bangku kuliah kita mengajarkan berbagai macam teori. Nah, terkadang teori-teori itu yang mungkin kita sedikit bingung cara mengaplikasikannya. Organisasi ini adalah sebagai wadah untuk kita mengaplikasikan teori-teori yang pernah kita dapat di bangku kuliah kita. Misalkan contohnya gini, ada mata kuliah waktu zaman saya adalah mata kuliah manajemen SDM. Nah, di situ kan kita bisa kita aplikasikan nih di organisasi bagaimana cara kita memanage teman-teman kita untuk mencapai goals dari himpunan atau organisasi yang kita pimpin. Karena cukup challenging ya kalau di organisasi itu. Bagaimana caranya pertama kita memanage teman sendiri. Ya teman sendiri gimana kita akrab, terus kita harus mungkin bahasa kasarnya menyuruh mereka, terus yang kedua udah suruh kerja, kita nggak bayar. Itu kan challenging banget ya. Kalau buat orang anak mager, ngapain sih gue kerja buat himpunan, kita nggak dibayar, kita lagi malah mengganggu waktu kita dan segala macamnya, itu cukup challenging. Nah, di saat itulah kita bisa menemukan problem solving-nya seperti apa. Dan problem solving itu yang dapat membantu kita saat kita nanti di dunia kerja. Bagaimana cara kita memanage teman atau tim, atasan, dan lain-lain gitu. Itu sangat penting buat saya, karena itu bagaimana cara kita belajar di dunia nyata. Seperti itu, teman-teman. Kira-kira menurut Abang apa aja sih manfaat berorganisasi di Himabo yang dampaknya dapat dirasakan saat memasuki dunia kerja? Oke. Kalau manfaatnya mungkin yang pertama ya, itu cara berkomunikasi. Karena saat kita berkomunikasi, kita mungkin bisa berkomunikasi dengan dosen, dengan kolega atau teman kita, terus dengan pihak sponsor dan lain-lain ya. Itu juga kita atau bawahan kita. Terus yang kedua, kita cara menghadapi masalah dan penyelesaiannya. Ketika kita biasa ditekan atau kita biasa banyak tekanan ya di himpunan, kita
terbiasa menghadapi itu, mental kita terbentuk, terus kita juga tahu cara menyelesaikannya, itu juga akan membantu kita di dunia kerja. Yang ketiga adalah cara kita beradaptasi. Kalau kita mungkin biasanya no life ya, atau kita mungkin organisasi, tapi ketika kita mengikuti organisasi, kita dipaksa untuk bersosialisasi, ketemu banyak orang yang kita suka maupun tidak suka gitu. Nah, di dunia kerja pun seperti itu. Kita jadi lebih mudah kita menghadapi banyak orang. Seperti itu sih. Jadi manfaatnya ada 3 sih menurut saya. Bagaimana untuk berkomunikasinya, terus yang kedua menghadapi masalah dan penyelesaian, yang ketiga adalah cara beradaptasinya. Oke, terus selanjutnya kan Abang udah bekerja nih. Nah, Ya. selama Abang bekerja itu pencapaian yang paling berkesan menurut Abang itu apa? Kalau boleh tahu. Oh, oke. Pencapaian terbesar yang pertama saya mungkin mendapatkan pencapaian untuk diri saya sendiri ya, the best nasional. Terus saya juga kan karena saya di bidang sales and distribution, distributor yang saya pegang mendapatkan beberapa penghargaan, satunya juga the best of the best distributor senasional, dan terakhir saya mendapat promosi jabatan juga sih. Mungkin itu menurut saya yang dapat saya banggakan juga sih pencapaiannya. Ya, tadi Abang bilang kesibukannya itu sedang bekerja di perusahaan swasta ya, Bang? Ya, betul. Lalu tips sukses untuk teman-teman Abo nih yang mau diterima bekerja di perusahaan swasta itu apa ya, Bang? Oke, mungkin pertama saya mohon maaf dulu, mungkin saat ini saya belum pada tahap level untuk bisa dikatakan sukses-sukses banget ya. Pasti masih banyak teman-teman di sana yang jauh lebih sukses daripada saya. Mungkin karena saat ini saya sebagai teman-teman diskusi teman diskusi kalian, jadi saya yang sedikit menjawab ya. Jadi tips menurut saya sih yang pertama adalah untuk teman-teman yang saat ini kuliah yang benar. Kenapa kuliah yang benar? Yang pertama adalah ijazah itu. Jadi teman-teman kuliah yang benar, kalau misalnya nilai jelek, ikut SP. Jangan takut rugi lah. Biarin kalian habis-habisan saat ini, misalkan ada yang nilai C pun, cuci nilai sampai dapat B minimal. Apalagi yang D, itu wajib cuci nilai. Menurut saya itu. Jadi yang pertama adalah kuliah yang benar, hingga dapat IPK yang baik. Terus yang kedua adalah ikut aktif berorganisasi dan kepanitiaan tentunya. Yang ketiga adalah percaya diri. Kenapa? 3 hal itu karena gini, ijazah itu yang menentukan kita dipanggil oleh perusahaan. Artinya dipanggil itu untuk interview ataupun psikotes. Terus yang kedua, ketika kita dipanggil, kita punya kesempatan yang sama dengan, jangan lupa diedit, kalau yang jelek-jeleknya diedit aja. Oke, makasih Bang Adam. Oke, siap. Thank you ya semua ya. Ya, terima kasih, Ya, Bang. makasih banyak Bang.